Catatan trading saham batubara. Kenapa batubara dalam 2 bulan ini turun terus? Pusing? Jangan pusing, tenang aja. Kalau kita invest itu harga lagi turun, itu kita jangan panik. Kalau investasi itu kita harus tenang dan harus sabar, harus miliki disiplin ya. Kalau memang kita mau invest, kita juga harus pakai logika. Jangan pernah invest itu 100% langsung masuk gitu. Contoh, mungkin pada saat itu FOMO ya kan, lagi mau naik lagi nih, beli di sini 100%. Kalau gua itu akan masuk mungkin 20%. Misalkan kita tes dulu nih gitu. Nah, kalau dilihat dari begini aja, dari RSI aja juga kan, dia kan itu kan bearish divergent ya. Ini pakai yang gede, ada row. Ini mah kalau bagi gue mah hanya koreksi lah, wajar lah koreksinya gitu. Koreksi mah wajar. Kalau ibarat gua mengandaikan itu perjalanan saham, kalau misalnya lagi naik itu tuh ibarat kita tuh lagi naik kendaraan gitu, lagi nanjak gitu. Awalnya kita nanjak itu kan, misalkan nih lagi di sini nih nanjaknya kenceng nih, gitu. Nah terus turun. Nah turun ini bukannya berarti kita crash gitu. Itu namanya koreksi. Kalau lagi berkendara itu ganti gigi kan gitu kan, kita kan juga kan nggak ibarat naik kendaraannya tetap melaju kenceng gitu, enggak. Itu kendaraannya kan kecepatannya akan menurun. Kita pindah gigi nih, masuk gigi 2. Nah mau pindah gigi nih, masuk gigi 3. Masuk gigi 4. Ini gigi 5 nya dulu nih gitu. Itu biasa begitu. Kalau gua itu akan masuk misalkan 20%. Misalkan mau fokusnya di batu bara gitu. Atau gue biasanya sih kalau gue pribadi 30% deh. Jadi gue masuknya 3 kali. 30% di sini. Nah, di area sini di area sini gue akan masuk 30% lagi gitu. Itu range nya aja tuh, bedanya tuh misalkan sini 25% gitu. Nanti biasanya kalau udah beda 25% lagi, misalkan dari tengah-tengah sini deh 25%. Nah di harga 2000, kurang lebih di area demandnya juga kan gitu. Area demand sini 30% gitu.
kurang lebih dari atas sampai ke sini itu 43%-an, 40% gitu. Tapi gue nggak begitu. Gue biasanya kalau masuk trading itu tuh mainnya pakai suka pakai logika gitu ya. Kalau kita tahu pakai Fibonacci gitu gitu. Ini kan area nih, ini bukan itu ya, ngasal gitu, cuma mau nunjukin angkanya doang gitu, angkanya doang 0,382 gitu ya gitu. Nah biasanya gue akan masuk di area tuh pertama tuh di 3250, misalkan udah beli di pucuk gitu 30%. Nah biasa misalkan, jadi kalau udah masuk di area sini, di atas ini 30%, ini anggap area berapa sih, 3650 ya kan. Area 3650 misalkan pertama gue masuk. Nah ini setengahnya 3250 misalkan, dia anggap dibagi dua gitu ya. Kok dikurang, gue akan masuk di 1825 gitu. Nah kalau udah masuk di 1825 gitu, itu 30%. Nah yang ketiga ini kan udah 60% ya. Ya, yang 40% itu di 0,382 gitu. Tadi kan itu kan 3650 3650 dikaliin sama 382 1395 berarti ya, 1395 berarti masuknya sisanya 1392. Nah biasanya begitu. Kalau gue pribadi biasanya masuknya begitu. Atau kalau itu namanya averaging down ya. Kalau gue pribadi gue nggak pernah mau beli itu kalau sahamnya itu lagi nanjak, enggak gitu. Kalau gue tuh biasanya tuh ngeliat itu koreksinya itu sampai kapan gitu, apalagi kalau kayak lagi begini biasanya gue nggak masuk gitu. Gue akan nunggu deh koreksinya mana. Yang tadi ini bisa lihat di area demand itu area sini, area sini, biasanya ngeliatnya begini begitu. Gue nggak akan beli di pucuk, mau ketinggalan bodo amat gitu. Kenapa gue sebenarnya tuh yakin batu bara gitu. Kalau gue pribadi sih kemarin gue masuk IATA ya, bukan kenapa-napa. Kemarin ini area
sebenarnya gue nggak mau beli di sini nih, kemarin udah turun cuma gue nggak beli, gue lagi menunggu. Biasa deh kalau dia turun kita lihat responnya gitu, responnya kenapa. Ini soalnya ini masih tanda-tandanya tuh belum berbalik arah lah candlenya gitu ya, volume kecil. Ini kalau bagi gue ini sih lumrah lah turunnya gitu. Kalau dia turun volume kayak begini gede gitu, nah itu baru panik. Misalkan beli di sini, nah kayak gini beli di sini, besok volume kayak begini, tuh langsung gue jual tuh biasanya tuh gitu, karena serem juga gitu. Tapi kalau misalkan kemarin gue beli di 206 area kemarin sini nih, ini kemarin sempat naik lagi. Kemarin di sini lah gue beli di 206 gitu. Volumenya biasa aja kecil gitu. Kenapa gue yakin? Ya iya tak gorengan, bosnya lah siapa gitu kan. Mau masuk dari kantong kiri kantong kanan ya tetap aja. Kalau dia kan menarik ya, kayak waktu DBABP aja gitu. Ini balik lagi ke Adaro. Kalau gue bilang ini sebenarnya tuh lagi masa konsolidasi lah gitu, dari ya, kurang lebih ya, dari ini nih Maret nih, dari Maret sampai sekarang konsolidasinya panjang. Emang kalau batu bara kalau lagi konsolidasi panjang. Nah ini waktu ini nih 2021 nih lagi drop nih, nah kayak begitu Januari panjang gitu ya kan. Panjang tuh situ konsolidasi berapa lama tuh gitu. 237 hari konsolidasi kayak begitu. Ini apakah akan konsolidasi? Gue nggak tahu. Tapi kalau gue pribadi di Eropa itu semakin krisis ya, semakin krisis energi gitu. Bentar lagi musim dingin gitu. Kita cari beritanya aja, krisis. Beritanya kayak begini gitu. Satu begini, kedua juga udah mau masuk musim dingin Eropa. Biasalah itu bulan Juni sampai September gitu. Ini kalau dia udah mulai masuk di dingin gitu, Desember ya, sorry, musim dingin ya Desember. Tapi kayaknya ada yang udah Juli juga udah masuk musim dingin lah gitu. Dia kalau krisis terus, krisis energi, krisis ya musim dingin, krisis pangan gara-gara perang. Makanya Pak Jokowi ya kesana ya, kita semua juga ya berharap ya semua damai. Semoga Pak Jokowi juga bisa mendamaikan antara dua itu, antara Rusia dan Ukraina. Karena kalau mereka perang kelamaan terus-terusan, kita yang di Indonesia juga kedampak. Para pengusaha juga akan menteriak, dan kalian juga semua akan menteriak gitu. Kita akan inflasi gila-gilaan. Kalau dibilang inflasi 4%,
Gue sih nggak percaya, jujur aja gitu. Ya lo sekarang nih lo beli minyak goreng, dulu berapa minyak goreng, anggap deh tahun lalu lu 2 liter ya, lu beli anggap 24.000, 28.000, sekarang udah berapa? Itu contohnya aja. Sekarang ayam naik, daging sapi naik, cabe, kebutuhan pokok tuh naik, gas mau naik, listrik mau naik. Kita nggak berharap semua terjadi lah gitu. Ya sebenarnya kita tahu juga semua sebenarnya kalau Eropa itu kalau perang itu kan lama ya. Ya makanya berharap dengan Pak Jokowi ke sana semua bisa damai. Ya itu NATO dan urusan dengan Ukraina ya gue nggak tahu lah, itu urusan politik. Ya gue berharap yang terbaik lah, pokoknya semuanya damai lah gitu. Tapi kalau misalkan nggak damai begitu, gue akan lihat nih di sini nih gitu. Kalau nggak damai, kita lihat, ya gue nggak akan masuk di sektor energi gitu. Ya mau ngapain juga, langsung cut loss aja kalau gitu. Kalau gue bilang bukan cut loss ya, tapi kalau kayak di, ya lo kalau masuk di Adaro lu mau ngapain cut loss ya, apalagi kalau misalkan orang eh, tujuannya invest, dia juga kan tiap tahun juga bagi dividen gitu gitu. Dividen mereka kan juga lumayan. Ada loh orang yang hidup dari dividen PTBA, mungkin juga ITMG dan lain-lain gitu. Ada yang invest tiap tahun, dia dapat awal-awalnya itu tiap tahun dia dapat dividen, dia beliin itu PTBA, tiap tahun dapat dividen lagi dia beliin PTBA. Udah berjalan berapa tahun, dia udah hidupnya semuanya dapat dari dividen aja. Dia dapat duit dari PTBA, ya udah buat kehidupan sehari-hari, buat jalan-jalan itu ada gitu. Apalagi PTBA udah naiknya kayak begini begitu. Anggap dia beli di sini, beli di sini 2008, terus misalkan dia beli lagi di sini gitu. Dia beli terus, dapat dividen beli, dapat dividen beli, dapat dividen beli. Harganya di sini tuh cuannya udah banyak banget gitu. Karena kalau gue ngeliat ini call ini sebenarnya itu sebenarnya trennya itu sebenarnya masih bullish banget gitu. Ini kalau disebutnya itu ada namanya hyperwave. Ini kalau gue nih, kalau trading ini akan narik ini begini nih. Ini gue akan lihat nih, kemarin dia breakout misalkan di harga sini deh, anggap deh 139 gitu ya. Anggap begini. Nah ini sebenarnya harga call udah naik kayak begitu gitu. Kita lihat sebenarnya kemarin kan juga kan udah di atas 400 gitu. Kalau gue ini koreksi doang lah gitu gitu. Ini masih koreksi, ini masih uptrend kok gitu, masih uptrend. Jadi kalau gue pribadi, skenario nya dia belum berubah, masih pada perang. Ini kita kan investnya kan ada skenario nya tuh, jadi kayak gitu. Skenario nya ini perang, krisis energi, musim dingin mau datang begitu ya.
Kalau skenario ini misalkan damai udah semua langsung gitu, udah itu skenario nya artinya udah berubah begitu, udah langsung buru-buru. Misalkan kalau emang mau investasi begitu, misalkan cerita udah ada cuan, terus skenario nya berubah, ya udah lepas aja udah gitu. Kita eh, pindahin ke yang lain aja gitu. Atau ya tadi dia turun beli, dapat dividen, beliin lagi, turun, beli lagi, dapat dividen, beli lagi. Itu kan ini kan batu bara juga sebenarnya siklus juga begitu, ada naik turun ya kan, siklusnya gitu. Kalau dia misalkan dia turun, ini kan juga kan, kalau dia turun misalkan dia kesini gitu, kalau dia naik lagi, naiknya ke berapa ya gue nggak tahu. Ini kalau bagi gue ya ini hanya biasa doang, cuma sekilas doang lah, ini hanya koreksi. Kemarin juga kan ini kan waktu di 2021 kita lihat sendiri 27%. 22%. Nah, ya, masih wajar gitu. Kalau yang lain ya begitu, pokoknya masih menarik bagi gua, skenario nya masih nggak berubah gitu. Jadi kita lihat ke depannya gimana sektor batu bara. Yang penting sesuaiin sama keuangan, sabar, disiplin gitu. Kalau misalkan aduh pusing nih, ya udah nikmatin aja ya, jalanin. Kalau dia turun, ntar beli lagi, dapat dividen, beliin lagi batu baranya begitu ya. Udah itu aja, sekian.